Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martiana Sapitri dengan NIM 03031182025005 dari Teknik Kimia kelas A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pneumatic conveyor. Yang pertama, itu tentang pengertian dan penjelasan umum. Jadi, pneumatic conveyor adalah salah satu alat yang sering digunakan di industri untuk memindahkan bahan curah dengan menggunakan aliran udara yang bergerak di dalam sistem penyulaan. Conveyor pneumatic praktis pertama ini adalah sistem vakum yang digerakkan oleh kipas. Sebagian besar digunakan untuk menangani serbuk gergaji dan biji-bijian, dan itu adalah awal abad ke-20 sebelum sistem tekanan positif ada banyak digunakan. Kapasitas dari pneumatic conveyor bisa mencapai 300 ton per jam untuk satu pipa, dan jarak perpindahan bisa mencapai 1,8 km dengan ketinggian 100 meter tanpa perpindahan antar. Materi yang kedua itu tentang fungsi dan peran alat. Yang pertama itu untuk memindahkan partikel padat dari satu lokasi ke lokasi lain, misalnya dari kendaraan pengangkut massal ke gudang, hopper, atau dari hopper penyimpanan ke mesin bagging. Yang kedua itu pneumatic conveyor sering digunakan pada industri makanan dan tambang untuk mengangkut berbagai material serbuk, granula, dan pelet. Dan yang ketiga itu memiliki kemampuan untuk memindahkan material berdebu, menghemat uang dan ruang, kemampuan pemindahan bahan dalam berbagai sudut dan arah, perawatan kecil dan fleksibel. Selanjutnya, pneumatic conveyor ini digunakan di industri plastik, industri kimia, industri makanan, dan industri farmasi. Yang pertama itu di industri plastik, otomatisasi proses plastik seperti ekstrusi plastik, percikan, dan pembuatan resin. Dilihat dari gambar, ini merupakan contoh dari ekstrusi plastik. Yang kedua itu di industri kimia, untuk sistem penanganan material curah kering seperti CaCO3, talc soda, kapur, natrium benzoat, tanah liat, gipsum, dan bahan kimia solid berbentuk bubuk granular lainnya, kita bisa lihat dari gambar berikut. Dan yang ketiga itu industri makanan, melayani berbagai aplikasi termasuk tortilla, roti dan kue campuran, pasta, nasi, makanan ringan, sereal, permen, kue dan biskuit, es krim, makanan hewan, dan banyak lagi. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri ini merupakan contoh dari proses tepung, dan yang di sebelah kanan itu beras. Dan yang terakhir itu di industri farmasi. Untuk beberapa aplikasi farmasi, saat menyampaikan bahan halus seperti granulasi, tablet, bahan farmasi aktif, eksipien, dan materi selanjutnya itu tentang klasifikasi atau tipe pneumatic conveyor. Yang pertama itu Denfez vacuum. Denfez itu merupakan suatu proses yang menggunakan udara dengan kecepatan rendah dan menggunakan tekanan tinggi. Keuntungannya adalah dapat menghisap material dari banyak titik, optic security, berat material yang terintegrasi. Yang kedua itu Denfez pressure. Keuntungannya adalah laju konvei tinggi, dapat mengurangi sifat abrasi. Dan yang terakhir itu adalah dilute phase pressure, di mana ini merupakan sistem yang menggunakan kecepatan tinggi dan tekanan yang rendah untuk memindahkan material, yang memiliki keuntungan untuk hemat biaya, titik masuk yang banyak, dan mudah dipasang. Ini kita bisa menonton video yang saya dapatkan dari YouTube, yaitu prinsip kerja pneumatic conveyor. Nah, prinsipnya itu merupakan blower menghasilkan udara dengan tekanan yang cukup tinggi sehingga produk akan terbawa oleh udara dengan kecepatan yang tinggi dalam conveying pipa. Dan pada air, separator akan dipisahkan dari udara. Untuk penjelasan lebih lanjut berdasarkan klasifikasinya, kita lihat slide yang berikutnya. Yang pertama ini adalah positive pressure system, di mana tekanan atmosfer dan digunakan untuk memindahkan bahan dari sumber tunggal atau ganda untuk satu atau beberapa tujuan. Jarak yang digunakan itu menengah dengan kapasitas lebih besar dari yang mungkin dilakukan dengan menggunakan sistem vakum. Yang kedua itu negative positive combination pressure, digunakan di mana ada beberapa titik masuk materi dan beberapa titik pengiriman. Dapat digunakan untuk mentransfer bahan dari berbagai sumber ke beberapa lokasi pembuangan, dengan demikian dapat memperpanjang jarak sistem vakum. Yang ketiga itu ada vacuum system yang beroperasi dengan tekanan di bawah tekanan atmosfer. Tekanan negatif ini umumnya digunakan untuk memindahkan materi dari berbagai sumber seperti tangki penyimpanan, peralatan proses, truk, dan mobil. Dan yang terakhir adalah dual vacuum and positive pressure. Nah, dalam kombinasi ini, dua elemen conveying dipisahkan dan dua penggerak udara disediakan. Dengan ini berarti penggerak udara disesuaikan agar dapat digunakan untuk sistem vakum dan sistem tekanan positif yang paling tepat dapat digunakan transfer material seterusnya. Nah, prinsip perancangan alat. Nah, untuk menentukan desain conveyor jenis ini, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu spesifikasi material, yang terdiri dari ukuran partikel, bentuk partikel, massa jenis, permeabilitas, kohesi, toksiti, reflektivitas, dan yang terakhir adalah efek elektrostatik.
Yang kedua itu prinsip sistem, yang terdiri dari mengintegrasikan aktivitas penanganan, pengepakan, pergudangan, pasokan, dan transportasi. Dan yang ketiga itu prinsip aliran material. Kita harus merencanakan dulu nih urutan operasi dan pengaturan peralatan mengoptimalkan aliran material. Dan yang terakhir itu adalah atribut sistem yang termasuk dalam ketahanan pipa dan kecocokan reaktivitas dan abrasi dari senyawa. Jadi materi selanjutnya itu tentang formula perhitungan. Ini kita bisa lihat beberapa rumus dari perhitungan dari pneumatic conveyor. Di sini ada kecepatan minimum, ada densitas udara, ada pressure drop udara, Reynolds number, rasio, velocity, dan lain sebagainya. Kalian bisa catat dan bisa digunakan untuk dalam perhitungan soal nanti. Nah, di sini saya membuat dua contoh perhitungan. Yang pertama itu, contoh perhitungan pertama itu plastik pelet dengan massa jenis 561 kg per meter kubik. Nah, dilewatkan dalam jarak 61 meter dengan kapasitas 9.072 kg per jam. Nah, melalui sistem konveyor bertekanan. Yang ditanyakan adalah berapa pressure drop udaranya. Jadi penyelesaiannya itu kita mengasumsikan berdasarkan data dari material properti tersebut, di mana kita ketahui bahwa FVM-nya 22,86 meter per detik, line size-nya itu digunakan pipa yang berukuran 4 inci, dan pressure drop-nya itu 68,9 kPa. Dan yang kedua itu kita harus menghitung dulu kecepatan dari minimumnya. Kita menghitung dulu pressure drop, rasio massa solid, velocity output, pressure drop solid, friction factor udara. Maka didapatkan pressure drop udaranya adalah senilai 6.928,95 Pascal. Nah, untuk contoh perhitungan yang kedua itu asumsi solid loading water saving heavy yang akan digunakan dengan conveyor 2.400 IBS per jam melalui 200 meter pipa horizontal yang lurus. Tekanan diperlukan dapat dihitung menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, di sini terdiri dari langkah 1 hingga langkah 16. Jadi langkah yang pertama itu tentukan dulu jenis material yang akan diangkut. Langkah kedua itu kita konversi satuan dari soal tersebut. Yang ketiga itu kita cari materialnya dan kita tentukan nilai itu dari tabel yang ada di sebelah itu tabel 47.1 dan kita tentukan kecepatan minimumnya. Sampai kita di perhitungan 16, maka kita dapatkan hasilnya itu 1448,26. Itulah materi yang telah saya sampaikan tadi, dan ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut atau dari materi pneumatic conveyor. Ini ada beberapa sumber. Dan selanjutnya ini merupakan referensi buku yang saya gunakan untuk menyelesaikan tugas dari pneumatic conveyor. Baiklah, itu saja penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Leli Nurul Khomaria, Magister Teknik. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.